Rian Kurnia kali ini menguasai bola. Ada Mark Love dan juga Del Piro ternyata pemirsa. Sapuan langsung saja dilakukan ketika Del Piro mencoba untuk Matteo Kotijan di dalam kotak penalti. Sebuah sundulan dari Mang Agus kembali mendapatkan sebuah peluang. Tapi kali ini sundulannya berada di atas bintang gawang dari Skor hasil akhir Malut United versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion KIE Raha Kota Ternate. Luar biasa gentleman. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas skuad Malut United. Bahkan ia ungkap satu hal ini di hadapan media ketika press conference. Apakah itu? Simak ulasannya sampai selesai. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri akui kehebatan skuad Persib Bandung. Bahkan secara tidak langsung sangat jujur begini di hadapan wartawan saat konferensi pers. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, kabar gembira. Persib Bandung akhirnya punya direktur teknik level Asia, berinisial DJ. Wah, siapakah dia? Apakah akan membawa Persib juara di turnamen Asia? Ini penjelasannya. Ciro Alves dirumorkan gabung Malut United setelah tinggalkan Persib akhir musim ini. Begini respon Bojan Hodak. Wah, kenapa kok malah gini? Ada apakah gerangan? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Malut United versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion KIE Raha Kota Ternate. Luar biasa laga Malut United versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini kembali juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Semoga saja. Amin. Di Ternate, Kota Rempah. Inilah dia laga penentuan dalam baru saya Dewa Yogyakarta. Malam hari ini pemirsa, saya mengajak 3, 2, 1 Indonesia. Inilah dia kick off. Dengan Edo Febriansyah, pindahkan kembali kepada Gustavo Frangga. Ya, Gustavo. Rian Kurnia kali ini menguasai bola. Ada Mark Love dan juga Del Piro ternyata pemirsa. Sapuan langsung saja dilakukan ketika Del Piro mencoba untuk Matteo Kotijan di dalam kotak penalti. Sebuah sundulan dari Mang Agus kembali mendapatkan sebuah peluang. Tapi kali ini sundulannya berada di atas bintang gawang dari Gustavo Frangga. Yang mereka tampil berdua. Sebuah drive yang dilakukan. Apakah menjadi sebuah pelanggaran? Ya, pelanggaran. Yang boleh coba diambil kali ini oleh Alwi Slamet. Alwi pemirsa, Alwi ini lolos dan juga promosi ke Liga 1 adalah Frans Butuan yang bermain kali ini pemirsa. Langsung memberikan bola saja kepada gerakan dari Rian Kurnia. Dipotong oleh Sweet Spray langsung saja kepada gerakan dari Ciro Alves. Tapi sebuah back pass. Luar biasa gentleman. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas skuad Malut United. Bahkan ia ungkap satu hal ini di hadapan media ketika press conference. Apakah itu? Simak ulasannya sampai selesai. Dalam sebuah wawancara konferensi pers dengan wartawan, Bojan Hodak ungkap soal kekuatan Malut United. Hodak menilai Malut United punya dua kelebihan, yakni materi pemain berkualitas dan pelatih berpengalaman. Pertandingan tidak mudah. Mereka dalam kurung Malut United Red tidak kalah 12 laga.
Mereka sangat kuat di kandang. Pemain mereka bagus dan punya pelatih berpengalaman, ucap Hodak. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Bojan akui kehebatan Malut United. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri akui kehebatan skuad Persib Bandung. Bahkan secara tidak langsung sangat jujur begini di hadapan wartawan saat konferensi pers. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri mengungkapkan satu hal soal Persib. Ia juga menyoroti kekuatan Persib di lini depan dan belakang. Namun menurutnya Malut United juga punya modal kuat dengan catatan 21 gol dalam 12 pertandingan terakhir menjadikan mereka salah satu tim paling produktif di periode itu. Kami akan fokus pada tim sendiri. Pemain tahu kualitas lawan dan saya yakin mereka tidak akan gentar. Yang utama, mereka harus memberikan fokus penuh bahkan hingga 200%, tutup Imran. Dengan kekuatan 200% yang sudah ditampilkan, menjadi bukti bahwa pelatih Malut United ini benar-benar akui kehebatan Persib Bandung. Bagaimana pendapatmu soal laga tadi yang sudah selesai? Tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah kabar gembira. Persib Bandung akhirnya punya direktur teknik level Asia. Berinisial DJ. Wah, siapakah dia? Apakah akan membawa Persib juara di turnamen Asia? Ini penjelasannya. Persib Bandung secara resmi mengumumkan Jajang Nurjaman dalam kurung Janur sebagai direktur teknik dalam kurung Dirtak yang baru. Sebelumnya, surat pengesahan Janur sebagai Dirtak Persib sudah lebih dulu beredar di media sosial. Namun, Persib baru umumkan Janur jadi Dirtak Persib hari ini Jumat 2 Mei 2025. Pernah menorehkan sejarah indah bersama, kini kembali untuk menulis cerita yang baru. Bukan sekadar pulang, tapi langkah untuk membangun masa depan. Wilujeng Sumping Jajang Nurjaman, tulis Persib dalam pengumuman di akun Instagramnya. Jabatan Dirtak sangat dibutuhkan oleh Persib sebagai salah satu syarat lisensi dan ikut serta dalam kompetisi Asia AFC. Janur bukanlah orang baru di Persib, dia punya sejarah panjang bersama Persib. Selain sebagai pemain, Janur pernah menjadi asisten pelatih dan juga pelatih kepala. Berbagai gelar juara pun sudah pernah diberikan oleh pria kelahiran Majalengka ini. Ciro Alves dirumorkan gabung Malut United setelah tinggalkan Persib akhir musim ini. Begini respon Bojan Hodak. Wah, kenapa kok malah gini? Ada apakah gerangan? Temukan jawabannya di sini. Ciro Alves dipastikan bakal mengakhiri petualangannya bersama Persib Bandung di akhir musim Liga 1 2024/2025. Rumor kuat berhembus bahwa pemain asal Brasil tersebut akan melanjutkan karirnya bersama Malut United. Hal ini dipicu oleh berakhirnya kontrak Ciro pada 30 April 2025, serta ketertarikan Malut United untuk memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain berpengalaman. Selama 3 musim membela Maung Bandung, Ciro meninggalkan jejak yang begitu impresif kontribusi gol, assist, hingga aksi individunya kerap jadi sorotan. Sejak bergabung pada musim 2022/2023, ia mencatatkan 32 gol dan 29 assist hingga pekan ke-31 musim 2024/2025. Menanggapi kabar kepindahan tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih untuk menahan komentar. Mengenai Ciro kontraknya habis di akhir musim. Memang ada banyak rumor tapi saya tidak mau memberi komentar hingga akhir musim, ujar sang pelatih dalam konferensi pers jelang laga Malut United versus Persib. Musim terakhirnya bersama Pangeran Biru juga hampir pasti dilengkapi dengan gelar juara, keduanya tinggal selangkah lagi untuk diraih. Bagaimana menurut kamu soal kepindahan Ciro? Cocok nggak kalau dia gabung ke Malut United? Tinggalkan komentarmu.
Gelandang Australia Jackson Irvine ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Mereka sangat bagus, bisa sangat kacau. Gelandang timnas Australia Jackson Irvine ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia terus alami perkembangan. Jackson Irvine pun akui kualitas dari skuad Garuda saat ini. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang berkualitas dan terus berkembang. Irvine mengaku telah menelaah kekuatan lawan sebelum pertandingan krusial tersebut. Gelandang St. Pauli itu menilai, timnas Indonesia terus berkembang dari setiap pertandingan yang mereka mainkan. Mereka adalah tim yang jelas terus berkembang sepanjang proses kualifikasi ini, kata Irvine. Irvine juga mengakui timnas Indonesia memiliki pemain yang berkualitas di setiap lini. Kualitas para pemain ini kemudian menular ke pola permainan yang semakin baik. Meskipun terkadang terlihat kacau, Irvine memuji timnas Indonesia tetap mampu bersaing. Mereka juga memiliki pemain yang bermain di level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara. Saya telah menyaksikan beberapa pertandingan mereka, ujar Irvine. Mereka bisa sangat kacau, tetapi mereka juga telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik, tambahnya. Terlepas dari itu, Irvine menegaskan Australia tetap tidak akan bermurah hati memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Gelandang berusia 32 tahun itu menegaskan siap berjuang habis-habisan demi meraup 3 poin. Kami tentu memperkirakan pertandingan yang sangat sulit, tetapi bagi kami bermain di kandang sendiri adalah hal yang sempurna bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk benar-benar tampil maksimal dan mengalahkan mereka, pungkasnya. Heboh jelang laga Australia versus timnas Indonesia nanti sore. Jay Idzes diincar Inter Milan, Napoli, AC Milan, dan Atalanta. Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes, dirumorkan menjadi bidikan 4 klub besar Serie A. Rumor ini tersiar hanya 1 hari sebelum Idzes membela skuad Garuda menghadapi Australia. 4 klub Liga Italia yang menginginkan Idzes itu yakni Inter Milan, Napoli, AC Milan, dan Atalanta. Inter Milan lumayan serius mengamati pemain berumur 24 tahun itu. Jurnalis Italia, Nicolo Schira, melaporkan bahwa talent scouting Inter Milan menyaksikan aksi Idzes pada beberapa pekan lalu. Tepatnya adalah saat Venezia melawan Atalanta. Bersama Venezia di Serie A musim ini, Idzes telah 27 kali tampil dengan keseluruhan sebagai starter. Statistiknya 1 gol, 3 kartu kuning, dan tanpa kartu merah. Ia hanya absen 2 kali. Inter telah mengirim seorang pencari bakat ke Stadion Gewiss 2 minggu lalu untuk menonton pertandingan antara Atalanta dan Venezia guna memantau bek tengah Jay Idzes, ujar Schira, dilansir dari akun X-nya. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga telah memantau pemain Indonesia tersebut dalam beberapa bulan terakhir, katanya menambahkan. Di sisi lain, Idzes bakal membela timnas Indonesia menghadapi Australia nanti sore. Kevin Dix diragukan tampil saat timnas Indonesia hadapi Australia. Ini alasannya. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengabarkan bahwa kondisi Kevin Dix masih dalam pantauan. Kevin masuk dalam 29 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia jelang laga melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Copenhagen tersebut juga sudah tiba di Sydney dan bergabung dengan sesi latihan timnas. Sang pemain sebelumnya mengalami cedera engkel pada 7 Maret, lalu yang membuat dia harus absen untuk Copenhagen. Namun, namanya sudah muncul saat pertandingan melawan Viborg FF meski hanya bermain selama 23 menit. Sumaji menjelaskan bahwa saat ini Kevin Dix masih dalam pemeriksaan.
Mereka masih menunggu hasil magnetic resonance imaging untuk pemain tersebut. Tentunya ini akan jadi pertimbangan pelatih Patrick Kluivert untuk mengambil keputusan. Hasil MRI tidak menunjukkan ke arah serius cederanya. Kita lihat nanti apakah dia bermain atau tidak, kata Sumarji. Jika bek berusia 28 tahun tersebut harus absen, maka Patrick seharusnya tidak terlalu pusing. Pasalnya, saat ini kedalaman skuad timnas Indonesia sudah cukup baik. Namun Kevin tentu masih jadi opsi utama yang akan diambil oleh tim pelatih. Kalau dilihat semua lini itu diisi oleh pemain-pemain berkualitas, ujarnya. Sumarji menambahkan, hal tersebut jadi sinyal bahwa masih banyak opsi yang bisa dimainkan oleh timnas Indonesia. Tentunya, keputusan untuk memilih pemain adalah menjadi hak Patrick sebagai pelatih kepala. Tentunya, mereka hanya akan memainkan pemain yang dibutuhkan di tim dan coba meracik skuad terbaik. Tinggal bagaimana pemain melakukan persaingan sehat. Jadi kita lihat saja siapa yang akan bermain nanti, ujarnya. Pelatih Australia akui timnas Indonesia makin kuat. Socceroos tak ingin dibuat malu. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan timnas Indonesia. Pemain internasional mereka berbahaya. Mereka bermain dengan sangat baik dan banyak peningkatan yang telah mereka lakukan, kata Tony Popovich. Tentu saja menghormati lawan kami yang penting, mereka pantas mendapatkannya, tutur Popovich. Kevin Dix diragukan tampil saat timnas Indonesia hadapi Australia. Ini alasannya. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengabarkan bahwa kondisi Kevin Dix masih dalam pantauan. Hasil MRI tidak menunjukkan ke arah serius cederanya. Kita lihat nanti apakah dia bermain atau tidak, kata Sumarji. Patrick Kluivert, temukan pertanda baik saat lihat timnas Indonesia berlatih. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menemukan hal baik saat sesi latihan timnas Indonesia untuk melawan Australia. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus, ujar Patrick Kluivert. Gelandang Australia Jackson Irvine ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Mereka sangat bagus, bisa sangat kacau. Jackson Irvine pun akui kualitas dari skuad Garuda saat ini. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang berkualitas dan terus berkembang. Mereka adalah tim yang jelas, terus berkembang sepanjang proses kualifikasi ini, kata Irvine dikutip dari Sydney Morning Herald. Mereka juga memiliki pemain yang bermain di level yang sangat bagus. Mereka mampu bermain dengan berbagai cara. Saya telah menyaksikan beberapa pertandingan mereka, ujar Irvine. Bisa sangat kacau, tetapi mereka juga telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat bertahan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik, tambahnya. Media Inggris remehkan timnas Indonesia. Prediksi bakal kalah 0-2 dari Australia. Menurut media Inggris Sports Mole, timnas Australia punya sederet keunggulan jelang melawan timnas Indonesia. Di antaranya status tuan rumah dan kualitas pemain. Kami melihat Australia akan menang pada hari Kamis berkat keunggulan kandang dan kualitas skuad mereka yang unggul, sambung tulisan tersebut. Sports Mole meramalkan Australia akan mengalahkan timnas Indonesia 2 gol tanpa balas. Meski begitu, semua itu hanya sekadar prediksi mengingat segala hal bisa terjadi dalam sepak bola. Sebelumnya, prediksi Sports Mole pernah dipatahkan oleh timnas Indonesia. Saat itu Sports Mole memprediksi Arab Saudi bakal mengalahkan timnas Indonesia 1-0. Bawa poin dari Australia. Bukan sekadar angan belaka untuk Indonesia. Timnas Indonesia tengah berada dalam motivasi tinggi jelang menghadapi Australia di Stadion Sydney Football. Timnas Indonesia diperkuat oleh 21 pemain abroad dari total 29 nama yang dibawa ke Sydney. Sebanyak 16 pemain berkarir di Eropa. Kluivert memadatkan materi racikannya dalam waktu singkat. Heboh jelang laga Australia versus Timnas Indonesia nanti sore. Jay Itzes diincar Inter Milan, Napoli, AC Milan, dan Atalanta.
Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, dirumorkan menjadi bidikan 4 klub besar Serie A. Rumor ini tersiar hanya 1 hari sebelum Idzes membela skuad Garuda menghadapi Australia. 4 klub Liga Italia yang menginginkan Idzes itu yakni Inter Milan, Napoli, AC Milan, dan Atalanta. Inter Milan lumayan serius mengamati pemain berumur 24 tahun itu. Jurnalis Italia, Niccolò Schira, melaporkan bahwa talent scouting Inter Milan menyaksikan aksi Idzes pada beberapa pekan lalu. Tepatnya adalah saat Venezia melawan Atalanta. Patrick Kluivert puji kerja bagus Shin Tae-yong. Siap penuhi ekspektasi Timnas Indonesia. Ekspektasi tinggi mengiringi Kluivert. Ia ditargetkan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika bisa, saya akan mengupayakan yang terbaik, kata Patrick. Tidak mudah. Seperti yang dikatakan Jay, Coach Shin Tae-yong di sini selama 5 tahun dan bekerja dengan bagus, tutur Kluivert. Dia dihormati di sini di Indonesia, katanya dalam sesi konferensi pers. Kami siap. Jelas, ada ekspektasi. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi ekspektasi itu, ujar Patrick Kluivert. Australia versus Indonesia. Jay Idzes tak merasa tertekan, mau beri segalanya untuk negara. Sejujurnya saya tidak merasakan tekanan ekstra, justru saya merasa mendapatkan dukungan lebih, ungkap Jay Idzes dalam konferensi pers. Saya pikir ini akan memberikan suntikan lebih. Semoga, dan saya percaya, bahwa kita bisa menempatkan Indonesia di peta persaingan. Tidak mengharapkan hal lain, selain hanya memberikan segalanya seperti di setiap laga kami membela negara kami. Ini yang telah saya katakan kepada pemain-pemain baru, kita bermain untuk mewakili negara kita, 280 juta penduduk, tambahnya.